Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Gontor TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita bisa memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita dan ibadah kita kepada Allah. Sehingga apa yang menjadi harapan Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beriman dengan puasanya mudah-mudahan bisa meraih ketakwaan yang sesungguhnya. Pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan keberkahan bulan suci Ramadan, di mana Allah menjamin setiap ibadah akan dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya banyak hal yang bisa kita perbuat. Di antaranya kita menargetkan untuk bisa bertilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran paling tidak dalam 1 bulan penuh ini kita bisa menghatamkan 1 kali. 30 juz ya, bersama dengan 30 hari, berarti 1 hari kita bisa menargetkan 1 juz membaca Al-Quran. Kalau 1 juz membaca Al-Quran dirasa berat diselesaikan dalam 1 waktu, kita sebenarnya bisa mensiasati dengan membaginya menjadi 5 waktu sesuai dengan 5 waktu sholat. Umumnya 1 juz Al-Quran itu terdiri dari 10 lembar. Maka apabila dibagi 2, apabila dibagi 5, maka setiap waktu sholat kita bisa menyelesaikan 2 lembar Al-Quran untuk kita baca. Bisa siasati dari 2 lembar ini, 1 lembar sebelum sholat dan 1 lembar sesudah sholat. Nah, mudah-mudahan harapan untuk bisa menyelesaikan dalam 1 bulan penuh 30 juz dalam 30 hari Ramadan bisa kita raih. Karena kita sendiri sudah mengetahui bahwa keutamaan membaca Al-Quran, Allah menyiapkan pahala yang luar biasa untuk kita, bahwa setiap huruf dalam Al-Quran tercatat 1 kebaikan untuk kita. Maka apabila kita mampu membaca seluruh mushaf Al-Quran, tentunya selama bulan suci Ramadan ini, di samping Allah lipat gandakan pahala kita membaca Al-Quran, Allah pun menghitungnya dengan menghitung setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini paling tidak untuk bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Setelah menghatamkan, barangkali kita bisa mentadaburi isi Al-Quran dengan membaca terjemahannya, dan hal lain selain membaca Al-Quran yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Kita sebagai manusia yang produktif, puasa tidak boleh menjadi alasan yang membuat kita lemah, membuat kita tidak memiliki konsentrasi yang baik saat bekerja, karena lemahnya fisik menahan dahaga dan lapar. Karena sesungguhnya puasa tidak bertujuan untuk membuat orang menjadi tidak produktif. Maka di tempat kerja, justru dengan puasa kita harus bisa tetap bekerja dengan baik. Syukur kalau kita bisa meningkatkan kualitas produktivitas kita dalam bekerja. Pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang lain selain membaca Al-Quran yang juga tidak kalah nilai keutamaannya untuk mengisi hari-hari bulan suci Ramadan ini, kita menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama, baik dengan silaturahim langsung kepada guru yang kita kenal,
yang kita anggap bisa memberikan bimbingan yang baik untuk kita, atau dengan membaca buku-buku agama yang kita miliki. Insya Allah tidak akan kalah nilai keutamaannya, karena membaca buku agama, bersilaturahim dengan guru untuk belajar akan menambah pengetahuan kita, pengetahuan yang bisa memperbaiki nilai amalan ibadah kita untuk Allah. Kemudian hal lain juga yang bisa kita lakukan agar tetap terjaga nilai produktivitas kita sebagai orang yang berpuasa, kita bisa melakukan silaturahim, memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang terdekat yang berada di sekitar kita, dengan istri kita, dengan anak kita, bahkan dengan tetangga kita. Bisa saja secara konkret, misalkan kita melakukan buka puasa bersama dengan mereka, yang pada hakikatnya adalah untuk menjaga tali silaturahim kita dan memperbaikinya untuk lebih baik. Hal lain juga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjaga nilai produktivitas kita dalam bekerja di kantor maupun di tempat kerja yang lainnya. Karena puasa bukan alasan untuk membuat kita lemah. Memang secara fisik kita tidak diasupi oleh makanan dan minuman, tetapi pemahaman kita terhadap keutamaan puasa bisa membimbing kita untuk tetap produktif dalam bekerja. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga produktivitas kita di dalam bulan puasa ini adalah membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang bernilai manfaat yang besar, yang tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain. Seperti menyiapkan masjid barangkali untuk persiapan melaksanakan sholat tarawih, ikut terlibat walaupun sekedar menyapu, mengepel, tapi itu adalah hal yang sangat baik yang bisa dan mungkin kita lakukan untuk mengisi keberkahan bulan suci Ramadan ini. Mengupayakan diri untuk selalu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid adalah hal yang tidak kalah nilai keutamaannya dari membaca Al-Quran, menimba ilmu, dan hal-hal lain yang sudah sebelumnya kami sebutkan. Apalagi dengan mengajak anak istri kita untuk bersama-sama berangkat ke masjid bersama, alangkah indahnya apabila itu bisa kita lakukan. Barangkali itu di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga produktivitas kita walaupun kita sedang dalam keadaan berpuasa. Pemirsa Gontor TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing puasa kita agar benar-benar bisa kita raih keutamaan puasa, dan Allah merahmati kita, memberkahi keluarga kita, dan membimbing kita untuk senantiasa mengisi hari-hari Ramadan yang penuh keberkahan ini dengan amal-amal yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.